Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tiga kekuatan sumber daya amal. Saudaraku, dalam konteks sumber daya yang dikenal saat ini adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia. Tetapi dalam konteks keberagamaan ada sumber daya amal sebagai sumber kekuatan untuk membangun kehidupan agama ini di dunia dan akhirat, dan tidak akan pernah habis selama pelakunya konsisten untuk menjaga agar tidak rusak sumber daya amal tersebut. Misalnya sifat tidak ikhlas, sifat sombong, dan lain-lain. Dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW menjelaskan amal perbuatan seorang muslim akan terputus ketika ia meninggal dunia, sehingga ia tidak bisa lagi mendapatkan pahala. Namun ada tiga hal yang pahalanya terus mengalir walau pelakunya sudah meninggal dunia, yaitu sedekah jariah atau wakaf, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak saleh. Saudaraku di mana saja berada, artinya tiga hal tersebut merupakan sebuah kekuatan amal, sumber daya amal yang akan mendatangkan balasan kebaikan terus menerus tiada putus, sekalipun orang tersebut sudah meninggal dunia. Inilah investasi amal yang luar biasa. Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW menambahkan tiga amal di atas. Begini sabdanya, sesungguhnya amal dan kebaikan yang terus mengiringi seseorang ketika meninggal dunia adalah ilmu yang bermanfaat, anak yang dididik agar menjadi orang saleh, mewafahkan Al-Quran, membangun masjid, membangun tempat penginapan bagi para musafir, membuat irigasi, dan bersedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jamaahku di mana saja berada, satu, sedekah jariah merupakan kekuatan fisik, finansial, atau ekonomi. Sesuai dengan teks sedekah, arti jariah adalah mengalir, sehingga diartikan sesuatu pemberian yang bermanfaat dan dapat terus digunakan dari generasi ke generasi. Pemberian yang digunakan untuk kepentingan kemaslahatan umat, untuk kelangsungan pengembangan dakwah Islam. Disinilah letak pentingnya penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan keberlangsungan dakwah dan kehidupan manusia. Saudaraku di mana saja berada, menurut Imam Al-Suyuti, amal jariah dapat dipetakan antara lain
pemberian wakaf tanah, menanam pohon kurma, atau pohon-pohon yang buahnya bisa dimanfaatkan, mewakafkan buku yang berguna bagi umat manusia, mewakafkan kitab suci Al-Quran, juga berjuang dan membela tanah air, membuat sumur, membuat irigasi, membangun tempat penginapan bagi para musafir, membangun tempat ibadah dan tempat-tempat menuntut ilmu atau tempat belajar. Konsekuensi dari amal jariah adalah umat Islam dituntut untuk mampu secara ekonomi, kerja keras, mencari kekayaan sebanyak-banyaknya dengan tujuan ibadah. Bukankah Allah Maha Kaya dan pemberi rezeki? Saudaraku, pengertian lemah dalam Quran surat An-Nisa ayat 9 ini adalah lemah iman, lemah fisik, lemah intelektual, dan lemah ekonomi. Oleh karena itu, selaku orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, maka mereka harus memperhatikan keempat hal ini. Pengabaian salah satu dari empat hal ini adalah ketimpangan yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan pada anak. Sehingga Imam Ibnu Katsir dalam mengomentari pengertian lemah pada ayat ini memfokuskan pada masalah ekonomi. Beliau mengatakan selaku orang tua hendaknya tidak meninggalkan keadaan anak-anak mereka dalam keadaan miskin. Tafsir Ibnu Katsir 1 halaman 432. Ketika meninggal dunia, seorang muslim meninggalkan investasi ekonomi yang akan diteruskan generasi sesudahnya untuk memelihara dan mengembangkan dakwah Islam. Saudaraku, yang kedua itu ilmu yang bermanfaat. Ini merupakan kekuatan intelektual. Salah satu tolak ukur sumber daya manusia adalah dipengaruhi adanya tingkat pendidikan. Menurut riset bahwa Indonesia menduduki ranking sumber daya manusia di atas angka 100 lebih dari negara-negara di dunia. Artinya, bangsa Indonesia yang mayoritas muslim masih rendah sumber dayanya. Ini merupakan problem bersama untuk diperbaiki. Ilmu adalah jalan menuju surga. Tiada jalan pintas menuju surga kecuali ilmu. Sabda Nabi yang artinya, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Ilmu adalah cahaya yang menerangi kehidupan hamba sehingga dia tahu bagaimana beribadah kepada Allah dan bermuamalah dengan para hamba Allah. Orang alim atau orang yang berilmu adalah cahaya bagi manusia lainnya. Dengan dirinya lah manusia dapat tertunjuki jalan kehidupannya. Saudaraku sekalian, tentunya ingat kisah seorang pembunuh yang menghabisi 100 nyawa. Dia bunuh seorang ahli ibadah sebagai korban yang ke-100 karena jawabannya bodoh dari si ahli ibadah yang menjawab bahwa sudah tak ada lagi pintu taubat bagi pembunuh nyawa manusia. Akhirnya dia datang kepada seorang alim dan di sana ia ditunjukkan jalan taubat. Maka dia pun mendapatkan penerangan bagi jalan hidupnya. Allah akan mengangkat derajat ahli ilmu atau orang alim di dunia dan akhirat. Di dunia Allah angkat derajatnya di tengah-tengah umat manusia. Sekian terlebih dahulu, insya Allah lain kali kita sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.